Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Darnilis CGP Angkatan 11 SMP Negeri 4 Payakumbuh. Pada video kali ini saya akan menayangkan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang kegiatan. Konsep budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pengalaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Kedua, melakukan diseminasi konsep budaya positif. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. Tujuan kegiatan meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Tolak ukur. Pertama, terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Kedua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Ketiga, warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Keempat, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Dukungan kepala sekolah, wali kelas, dan guru BK, rekan guru lain, murid, sarana untuk membuat keyakinan kelas seperti kertas karton, post-it, spidol, penggaris, dan lain-lain. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengamalan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan karunia kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Mardius MPD yang telah memberikan kesempatan waktu untuk saya melaksanakan aksi nyata saya di CGP Angkatan 11 ini. Baiklah Pak dan Ibu, tujuan saya mengadakan aksi nyata hari ini untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah kita hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan, saya minta dulu ibu-ibu untuk berdiri. Berhadapan dengan temannya. Kemudian silakan yuk mari kita tersenyum selama 30 detik saja. Biar bulan ini matoi bulan. Senyum sendiri. Bertiga lah. Tertawa.
kemudian menjadi pendengar yang baik, berperan aktif dalam kegiatan. Ini belum mutlak Ibu. Boleh kita ubah nantinya. Nah, kalau yang pertama, apakah kita sepakat seperti itu? Kemudian menjadi pendengar yang baik. Sepakat. Berperan aktif dalam kegiatan. Sepakat. Kemudian HP disilentkan. Sepakat. Oke, ada perlu ditambahkan? Boleh, nanti ada waktunya. Nah, ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak? Oke, kita lanjut. Nah, pada awalnya saya membuat ini adalah tentang konsep budaya positif. Nah, budaya positif itu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diterapkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti. Nah, konsep yang akan kita terapkan di sekolah kita nantinya adalah yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, kemudian segitiga restitusi. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini dan yang akan kita terapkan. Nah, kita masuk ke pertama, disiplin positif. Nah, dengan kata-kata disiplin positif itu apa maksudnya? Disiplinkan aturan yang bagus. Yang lain? Aturan tidak memberikan hukuman. Mungkin yang ibu yang di sebelah sana? Selama ini kita kan menganggap disiplin itu identik dengan konsekuensi berupa hukuman. Hukuman itu konotasinya kan negatif. Jadi menurut saya mungkin disiplin itu berarti bagaimana menjadikan disiplin tapi secara lebih positif. Lebih positif kembali. Oke, ada lagi yang berpendapat apa itu disiplin positif? Disiplin yang berasal dari diri seseorang. Oke, terima kasih. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang timbul permasalahan. Apa itu nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah kita adalah nilai kebajikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Berapa itu profil belajar Pancasila? Nah, yang pertama saya bacakan baju kurang mungkin. Kemudian oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu dia. Kemudian kita lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian maupun hukuman. Nah, seperti yang kita katakan tadi bahwa disiplin positif itu bukan hukuman, bukan terpaksa, tapi lahirnya dari diri anak itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, apa itu motivasi perilaku manusia? Dorongan alasan seseorang melakukan sesuatu. Yang lain? Menurut Bu Dian, apa itu motivasi perilaku manusia? Suatu tindakan yang dilakukan ke arah yang lebih baik. Sesuatu yang kita lakukan ke arah yang lebih baik. Oke? Mungkin Bu Met, apa yang maksudnya motivasi perilaku manusia? Sama? Ada perubahan yang
akan dilakukannya. Ada lagi? Alasan orang untuk membuat suatu kesepakatan bersifat positif. Alasan orang untuk Membuat suatu kesepakatan atau tindakan yang bersifat positif. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, apa yang ibu-ibu katakan itu semuanya benar. Nah, tapi ada 3 motivasi yang terhadap pada perilaku manusia itu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Nah, jadi motivasi itu ada yang dari diri kita sendiri, dari dalam dirinya, baik itu anak maupun diri kita. Kemudian ada motivasi yang di luar dirinya. Nah, seperti Bapak Ibu datang ke sekolah, kemudian datang lebih awal. Apa yang diharapkan? Tidak terlambat. Dia tidak tergesa-gesa. Apa mungkin gini? Apakah Bapak Ibu mengatakan nanti Bapak kepala sekolahnya kalau terlambat nanti ditegur gitu? Adakah motivasi yang berdiri seperti itu? Ada? Atau begini? Ibu-ibu misalnya datang ke sekolah lebih awal, lewat di depan ruangan Bapak kepala sekolah kita. Kemudian ada kepingin, nanti saya dibilang sama Bapak nanti tepat waktu, rajin gitu kan, nanti nilai saya dinaikkannya gitu Pak. Nanti nilai kinerja saya bagus, dikasih 90 sama Bapak kepala sekolah nanti. Apakah ada motivasi seperti itu? Kalau untuk saat ini, kalau ada motivasi yang seperti itu, berarti motivasinya lahir dari dalam diri atau dari luar diri? Dari luar diri. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke hal yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa itu ya? Satu hal yang dipercayai atau sesuatu hal yang disepakati. Bu ini apa itu keyakinan Bu ini? Menurut Bu ini bagaimana keyakinan? Sebuah komitmen. Menurut Bu Erna, keyakinan apa? Keyakinan suatu komitmen yang harus disepakati dan dapat dilaksanakan bersama-sama. Kalau menurut Bu Beta, apa itu keyakinan Bu Beta? Suatu hal yang berasal dari diri sendiri, yang kemudian ya kalau dia sifatnya sekolah kelas berarti itu kolektif jadinya nanti. Kalau sifatnya sekolah atau kelas, jadi Sebuah hal itu yang disepakati secara bersama itu dan memang berasal dari diri siswa, dari keluarga sekolah sendiri atau kelas sendiri, bukan dari pihak luar datangnya. dari pihak luar datangnya. Jadi kalau keyakinan sekolah berarti sesuatu yang kita sepakati secara bersama kolektif satu sekolah ya. Kalau seandainya keyakinan kelas, Bersama di dalam kelas. bersama di dalam kelas. Kesepakatan yang dibuat bersama. Kesepakatan yang kita buat bersama. Silakan mulai dari Ini dia, keyakinan sekolah di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu yang kita sebut dengan keyakinan sekolah. Berarti yang setelah kita bikin kesepakatan itu, nah kemudian kita terapkan di sekolah kita. Itu dia. Kemudian selanjutnya adalah ini dia.
Bagaimana kita membuat keyakinan di dalam kelas? Pertama, tentukan gurunya. Ini contoh keyakinan kelas. Wali kelasnya Bu Dewi, Bu Isatika. Kemudian ini ada keyakinan kelas Mapel PS. Mungkin Ibu Dini membuat keyakinan. Bagaimana kita cara menerapkannya di Menerapkan apa? Pahami menerapkan yang membuatnya dulu. Pahami kebutuhan. Pahami kebutuhan anak. Satu, Munculkan dari anak apa yang mereka munculkan dari anak apa yang dia inginkan. lalu sejalan nggak itu dengan tujuan pendidikan? Oke. Semaunya. Oke, good. Yang lain? Bu Peka? Kalau pengalaman saya untuk pekerjaan kelas ini, pertama dari tujuan dulu. Tujuan belajar saya bahasa Inggris kan. Tujuan belajar bahasa Inggris apa? Dan itu memang dimunculkan dari anak, kemudian brainstorming. Jadi memang kalau saya menggunakan sistemnya brainstorming. Apa tujuannya ditulis? Bisa juga nanti ini real ya, karena diskusi beneran ini ya. Jadi bisa teknisnya kalau waktunya agak lama memang mereka tulis, karena kan anak kita susah tuh untuk langsung mengungkap explore itu kan susah mereka ya. Jadi suruh tulis dulu, nanti baru beberapa orang yang nanti suruh bacakan gitu. Nah nanti kita tulis lagi ya, tempel di nanti untuk mencapai tujuan ini apa hal-hal yang harus kita kembangkan. Nah itu yang kita mau bikin yang untuk orang itu ya untuk buat aturan. Ini kan mereka lagi tuh tulis lagi, bacakan lagi hal-hal yang harus diterapkan. Kemudian apa hal-hal yang harus kita hindari? Jadi do and don't kalau bahasa Inggris apa? Nanti kan muncul sendiri nanti. Oh, kalau harus begini harus aktif bu. Kalau saya ini harus bawa kamus misalnya, harus ini harus itu. Kan kalau yang harus dihindari, ya tidak ngobrol, tidak ini segala macam. Nah, akhirnya disitulah kemudian jadi kesepakatan kelas. Kalau saya seperti itu teknis. Iya. Ada yang menambahkan lagi? Kemudian kesepakatan apa bedanya dengan peraturan? Peraturan. Peraturannya harus membawa di bahasa Inggris harus membawa kamus. Nah, mungkin bisa dikatakan itu juga suatu peraturan kan? Nah, apa perbedaannya peraturan dengan Kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama anggota kelas, dan itu pun sudah dimusyawarahkan mana yang menjadi poin-poin yang menjadi poin pertama, kedua, ketiga. Nah, jadi kesepakatan itu harus disepakati bersama. Apabila mereka melanggar, mereka harus konsekuensi dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi nanti kita menerapkannya di kelas kita masing-masing dengan menunjukkan keyakinan anak, kita sepakati bersama, kemudian kita tuliskan bersama, kemudian kesepakatan itu kita jalankan atau kita terapkan seperti itu. Nah, yang dikatakan Ibu Diani antara peraturan dengan keyakinan tadi, apa bedanya Bu Dian? Kalau peraturan itu udah tertulis dan biasa misalnya peraturan sekolah alasannya itu harus memakai topi, satuan hitam, studi. Kalau keyakinan kelas ini memang sesuatu hal yang muncul dari proses yang ada di dalam kelas tersebut. Muncul proses. Nah, sekarang begini, Bapak Kepala Sekolah kita mengatakan begini, hari ini kita harus datang ke sekolah jam 7.30. Kemudian 7.20. 7.30. Oke Pak. Nah, Bapak Kepala Sekolah kita mengatakan hari ini kita harus datang 7.20 katanya. Setiap hari gitu kan. Di WA-nya. Kemudian apakah itu merupakan peraturan atau kesepakatan? Peraturan. Kenapa dikatakan peraturan? Karena instruksinya Karena instruksinya. Kalau kesepakatan ada kerjasama, ada dialog. Ya, berarti kalau yang Bapak Kepala Sekolah kita lakukan tadi itu merupakan suatu peraturan karena tidak ada dialog antara
besok kita akan rapat jam 7.30 hadir di musola. Nah, kemudian ada tamu, oke Pak, Assalamualaikum, baik Pak itu. Oke Pak, saya hadir Pak itu. Nah, itu merupakan apa itu? Kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan nanti ternyata ada lagi Bu Fani terlambat datangnya ke musola. Kemarin Bapak kepala sekolah sudah memulai rapatnya. Kemudian Bu Fani ternyata terlambat. Apa yang harus dilakukan sama Ibu Fani ini? Apakah hukumannya atau konsekuensinya dilakukan? Apakah hukuman yang akan dilakukan oleh Bapak kepala sekolah atau konsekuensi? Saatnya jam keempat dimulai. Ya. Kenapa konsekuensi namanya itu Lutfi? Bagus, berarti ibu di sini sudah paham ya Pak ya antara peraturan dengan keyakinan. Oke, sekarang kita ikuti. Nah, kenal dengan atlet Bu? Belum. Oke, atlet Bu di sini kita akan berpasangan. Semua sudah dapat pasangan? Oke, berhadapan berdua. Silakan berdiri dan berhadapan di depan mejanya. Hah? Kalau pasangan yang kedua. Kalau pasangan itu nanti kita berapa sekolah. Oke, silakan. Ya, silakan ibu berdiri. Kemudian berhadapan mejanya di sini satu, di sini satu. Atau berhadapan mejanya. Berdua, nanti siapa yang cepat, misalnya sedang let boom pen.
Kalau kebutuhan dasar, Kebutuhan pokok itu bisa berbentuk benda, ya kan? Bisa punya benda. ya yang contohnya Miss. Benda saja. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang mendasari kita untuk hidup. Nah, mungkin kalau kebutuhan dasar itu kebutuhan jiwa. Nah, pokok itu kebutuhan fisik. Jiwa. Tambah lagi Rasa aman. rasa aman. Kasih sayang. Kalau Ibu Fani katanya kasih sayang, kebahagiaan, kemudian rasa cinta, kebebasan, ingin diakui, perasaan, saling menghargai, saling memberikan cinta. Kalau misalnya kita kebutuhan dasar kita itu adalah uang yang akan menunjukkan kebahagiaan, nanti gimana Miss? Nah, berarti Bisa kebutuhan dong. pokok Kebutuhan menunjukkan pokok. bagaimana Oke, I see. Nah, kebutuhan pokok yang masuk kepada kebutuhan pokok yang harus dimiliki, yang harus memiliki uang. Nah, itu ya. Berarti kebutuhan dasar, kebutuhan pokoknya Ibu Fani belum terpenuhi dengan kebutuhan keuangannya. Nah, kalau kebutuhan dasar Fani hari ini apa yang belum terpenuhi kebutuhannya, yang harus yang akan dilengkapi? Kasih sayang. Nah, ini ada pernyataan begini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya mungkin seperti anak yang kayak yang protes kurang kasih sayang, jadi dia di sekolah itu kurang perhatian dalam pelajaran atau melawan gitu ya. mungkin bertanya nih, Ya, kalau misalkan itu dasarnya dari Ames, ini kan kita menerima suatu kondisi tersebut Ames. Misalnya di kampanye ini ada anak yang broken, lalu dia membuat suatu kesalahan di sekolah sehingga dipahami bahwa dia kurang kasih sayang di rumah sehingga dilakukan juga di sekolah, memberi perhatian, membuat ulah supaya apalah intinya dia mendapatkan perhatian. Itu kan Mes. Ini seperti mau ditimbang tapi ditimbang tidak ditimbang, dia harus dipertimbangkan gitu kan. Tapi lambat laun itu seperti jangan sampai itu menjadi suatu hal yang bisa dinormalisasi. Karena pada dasarnya seseorang dengan keadaan yang tidak pun memenuhi kebutuhan dasar, dia justru lebih baik dalam melakukan hidupnya atau perjuangannya ternyata lebih bisa dia dengan keadaan tersebut. Nah, itu karena ini seperti dengan kebutuhan dasar tadi. Nah, kita kembali ke konsep di sini nah. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Nah, yang Ibu ini katakan tadi, kegagalannya dengan kondisi yang sama dengan kondisi yang sama, anak ada permasalahan di rumah, kemudian dia ngeyel di sini, bikin peraturan itu maksudnya seperti itu. Dia mau keluar seenaknya, ya kan? Dia mau belajar seenaknya, bahkan mau tidur. Nah, kita sebagai guru harus dulu mencari informasi kebutuhan dasar apa sih yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Nah, kita mengetahui kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu yang katanya Fani tadi bertahan hidup. Nah, bertahan hidup dulu, kemudian bertahan hidup itu seperti mau makan kita, gitu kan, tempat tinggal kita, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jikala anak kita itu cabut dan kemudian dia tidak memperhatikan kata kita di sekolah, nah, Ibu Fani tadi mengatakan bahwa rumahnya broken home. Nah, karena dia tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya itu dan diterimanya itu, sehingga dia membuat suatu permasalahan atau kenyataan di mana kita sebagai seorang guru bisa memperhatikan dia. Nah, dengan cara dia melanggar peraturan, dengan cara dia seenaknya saja berbuat di sini,
yang belum mereka miliki, mereka dapatkan gitu. Ya enggak? Nah, kalau seandainya kita lihat satu kasus misalnya, anak yang di dalam kelas ada yang sering mengerjain temannya, mau penanya disembunyikan, ya enggak? Iya. Pernah enggak? Sering kan? Terletak penanya di sini diambil, dia sembunyikan. Padahal niatnya bukan mencuri, tapi niatnya apa sebenarnya? Usil teman-temannya. Nah, usilnya itu karena apa yang belum terpenuhi dalam kehidupan dasarnya itu? Nah, bisa kasih saya? Bisa nanti dengan rasa kesenangannya, bisa rasa nanti kebebasannya, ya kan? Nah, jadi penguasaan, jadi ada lima kebutuhan dasar manusia itu. Nah, yang kita bahas tadi hanya kebutuhan pokok, gitu kan? Nah, sekarang kita beralih ke kebutuhan dasar. Kita hanya kebutuhan pokok saja, kebutuhan mendasar kita. Nah, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan. Kita lihat satu persatu. Nah, ini kasus. Jadi kasus Ibu Marta, guru kelas 98, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, Zaki. Beberapa anak telah mengeluh Zaki yang sering minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Marta, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Zaki ini sering curi makanan seorang. Kemudian, menurut Anda, kira-kira apa alasan si Zaki melakukan hal itu? Analisa dulu. Kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Kalau menurut saya yang harus kita lakukan pertama itu ditanya. Kenapa dia melakukan itu? Karena alasannya bisa jadi banyak. Ya. Bisa jadi alasannya sekedar kusir, Nah, bisa ya, jadi memang dia memang tidak punya uang untuk beli makanan. Silakan ibu-ibu berkomentar dulu. Jadi apa yang akan Anda lakukan seperti itu? Kemudian kebutuhan dasar apa yang alasannya Zaki itu? Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi gitu. Menurut siapa? Bisa ya? Iya? Menanyakan, pertama kita tanya apa alasannya. Nah, setelah itu kita arahkan. Kalau seandainya memang ini alasannya Zaki, beberapa anak telah menolak Zaki yang sering meminta bekal. Apakah kalau Zaki benar belum makan di rumah, berarti kita tanya bagaimana Zaki solusinya supaya Zaki tidak meminta makanan kepada teman. Ya. Apa kesepakatan yang harus kita Lakukan dengan Zaki? Kemudian setelah Zaki mensepakatinya, kita buat keyakinan kepada Zaki. Kan Zaki tidak akan mengambil punya temannya lagi, dan dia akan makan di rumah pada pagi hari. Oke Zaki, jadi mulai besok kamu harus makan setiap pagi di rumah, supaya kamu nggak minta bekal lagi sama teman-teman kamu. Nah, dia jawab, oke Bu, berarti kan kita harus membuat keyakinan kepada dia bahwasanya tindakannya dia lakukan itu salah, dan akhirnya dia akan minta maaf karena tindakan yang dilakukannya merugikan teman-teman. Oke. Ada yang pendapat yang lain? Ibu? Ya, Bu ini. Sama dengan kalian, pertama pasti ditanya langsung ke pelakunya. Kalau menebak-nebak apa alasan Pak Zaki melakukan hal tersebut, kalau ceritanya seperti ini pasti kita akan secara naluriah berpikir pasti dia tidak makan di rumah. Nah, kondisi pertama, satu, bisa jadi dia tidak makan di rumah karena kesulitan untuk mendapatkan apa yang kebutuhannya untuk makan. Satu. Kedua, bisa jadi dia tidak sempat makan atau karena dia tidak punya uang jajan untuk membeli makanan. Tapi di posisi lain, karena makhluk sosial itu dia punya karakter yang berbeda, dan satu perkara itu tidak bisa diidentifikasi dengan satu hal yang sama. Bisa jadi Zaki punya kebiasaan di rumah, bisa jadi dia punya banyak saudara dan dia terbiasa dengan kegiatan makan itu saling berebut. Atau dia ternyata punya
sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang Zaki penuhi adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Zaki sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Oke, keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Zaki sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Selanjutnya, karena dia melakukan karena iseng saja dan dia tidak menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanan dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, kita perhatikan. Nah, kemudian maka berarti Zaki sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kita ingat nggak anak-anak kita yang hari di sini kan senang sama kita, ada satu yang usil diambil penanya. Ibu, pena diambil bu. Teman yang lain ketawa. Berarti teman yang mengusilkan anak yang tadi itu berarti kebutuhan apa yang sedang dipenuhinya? Kesenangannya gitu ya. Sudah? Paham sampai di sini? Paham. Oke. Ya, tergantung alasannya. Jadi satu kasus bisa kita kembangkan. Jadi nggak usah kita marah-marah. Boang saja mengambil. Jangan seperti itu. Nah, karena dia sedang memenuhi kebutuhan dasar yang dia inginkan terpenuhi. Itu dia. Nah, dan kalau begini, anak kita yang datang ke sekolah. Nah, ini kasus anak kita datang ke sekolah diantar sama orang tuanya sampai gerbang. Sudah pasti orang tuanya mengantar sampai di gerbang, masuk dia 3 langkah 4 langkah ditemu orang tuanya, dia keluar lagi kabur. Nah, sebetulnya apa yang dituntut anak itu? Kebebasannya. Nah, tergantung lagi. Alasannya. Tanya dulu. Kenapa Pak? Sudah diantar sama orang tuanya di gerbang. Ternyata dia pergi mampir dulu ke warung. Karena sering dikurung di rumah bisa Bisa jadi seperti itu. Apalagi asumsi. Silakan asumsi apa yang ada di pikiran kita? Kalau kasus seperti itu, ini anak kita ada kasus seperti itu kan. Tapi setelah kita dalami permasalahannya, kemudian kita tanya, kita analisa apa yang terjadi sama dirinya, baru kita tahu. Kenapa dia tidak langsung aja ke kelas atau bukunya belajar? Kenapa dia harus mampir dulu ke warung? Dimana dia tempat makan? Istilah kata orang ambil absen di sana dulu baru masuk ke kelas. Jadi absennya dulu di kelompoknya itu dulu absennya dulu, baru dia masuk ke kelas kita. Nah, jadi jangan kita buru-buru menjudge anak terhadap kelakuan yang dia berikan, karena dia sedang memenuhi kebutuhan dasar yang dia inginkan. Nah, karena kita mengajar di SMP ini tidak segampang kita mengajar di SD atau SMA. Nah, di SMP ini kita harus banyak mengetahui kebutuhan dasar yang sedang mereka cari. Nah, kebutuhan dasar ini yang sedang mereka cari di tahap SMP ini. Nah, kita harus punya ilmu seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Kita masuk ke posisi Balik lagi pada apa aja tadi? Yang slide yang sebelumnya. Kebutuhan dasar tadi. bertanya. Oke. Misalnya kebutuhan dasar manusia ini kan dari tadi kita mendalam kurungkan bahwa kebutuhan dasar manusia yang kita bahas di sini kan murid sebagai manusia kan? Ya. Padahal sekolah itu kan bukan kebutuhan dasar murid saja sebagai manusia. Nah, tetapi supaya manusia itu memahami kebutuhan dasar manusia lainnya, tentu manusia tersebut juga terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini entah dilema atau ketidaksempurnaan saya sebagai seorang guru, kita berada pada pemahaman memahami kondisi anak, mencari bagaimana
nanti. Nah, dari kita melakukan kegiatan segitiga restitusi itu nanti, kita akan ketemu buku dasar kita sebagai tim. Kita lanjut. Lanjut tadi ke kasus ya. Nah ini posisi kontrol. Sabar begini ya, sabar. Kita sampai di sana. Nah, nanti kita akan kita selesaikan bagaimana kita menyelesaikan kebutuhan dasar kita terhadap anak yang bermasalah ini. Itu dia. Oke? Apa itu posisi kontrol restitusi? Ada yang bisa mau berpendapat kali ini? Ya, posisi kontrol restitusi. Bisa tadi. Restitusi apa? Nah, oke. Kita restitusi itu apa? Posisi kontrol. Kontrol itu apa sih? Posisi pengendalian. Posisi pengendali itu sendiri. terhadap restitusi. Oke, kita lanjut. Restitusi. Oke, ada 5 di sini. Nah, posisi koordinasi ada 5. Ada guru sebagai penghukum, ya, restitusi, ya, restitusi selektif. Hanya guru satu malam ya. Oke, kemudian ada guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai manajer. Kalau kita melaksanakan yang kelima ini, otomatis kebutuhan dasar kita sebagai pendidik manusia itu pasti terpenuhi. Nah, sebagai penghukum, kamu hukum, gitu kan? Mungkin hukum, kan? Kamu tidak ber-PR, tuliskan 5 kali lagi PR-nya, kan seperti itu. Apa yang kita rasakan? Nah, yang kita sebagai pendidik dan jawaban ibu apa tadi? Yang ibu ini apa tadi? Pasti setelah anak mengerjakan apa yang kita suruhkan tadi, dia tidak bikin PR 1, 2, kita suruh bikin 5. Dibikinnya sama anak itu, apa rasa kita? Senang, karena sangat bosan. Nah, itu kaitannya tadi dengan kebutuhan dasar. Tadi kita ini bertanya, apa kita juga sebagai manusia memenuhi kebutuhan dasar? Sementara anak bermasalah, hanya kita hanya memikirkan kebutuhan dasar anak, tidak. Kita akan berkolaborasi. Jika kebutuhan dasar anak itu terpenuhi, kebutuhan dasar kita juga terpenuhi dengan 5 kontrol restitusi ini. Nah, ya kan? Ibu ini kebutuhan dasarnya ingin marah gitu kan? Ingin rasa kan? Marah itu merasa ingin dihargai. Kenapa kita marah? Karena tidak dihargai kan? Tidak diterima seperti itu. Kita memberikan tugas sama anak ternyata tidak dikerjakan, berarti kita tidak diterima perasaan kita. Nah, dari 5 posisi kontrol inilah kita akan mengaktualisasikan kita kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, kita lihat selanjutnya. Ini dia ada sebagai penghukum, jelas kan? Nah, cara guru berbuat ini. Ada identitas gagal, ada sukses. Ya, ada identitas sukses, keberhasilan sukses. Ini yang motivasi berbuat tentang hasilnya menjadi mengkaji menuju penyakit kemudian membuat seorang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu, nah ini ibu kecewa melihat kamu, seharusnya kamu seperti itu. Nah, itu kan kebutuhan dasar kita yang sudah dipenuhi seperti itu. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, masih ada kita melakukan seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang merasa bersukses atau kontrol dari luar, teman membuatkan alasan untuk murid. Oke, kita lanjut. Berarti pada dasarnya kebutuhan dasar kita semua manusia itu sama, Agnes. Ya. Jadi tapi cara pengekspresi atau cara perilaku setiap orang itu yang berbeda-beda. Iya, betul. Jadi kita butuh kontrol apa? Ya, kontrol. Iya, Berarti cara pengekspresian kebutuhan dasar setiap usia
sama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Terpenuhi tak kebutuhan kita nanti? Kita ajak murid bersosialisasi, kita tanya dia apa penyebabnya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang positif, kan seperti itu. Nah itu dia. Terjawab begini pertanyaannya tadi. Kemudian ini. Nah segitiga restitusi. Ini dia. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompok. Ini apa maksudnya ini? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Silakan Bu Mai, silakan. Nah, jadi maksudnya gini, mereka lebih kuat kembali ke kelompoknya. Apa yang akan kita lakukan, tujuan dari ini sebetulnya? Supaya kepribadian dia sebagai peserta didik atau murid tetap bagus, yang salah gitu. Kalau kita menyikapinya berdasarkan peran kita di kondisi posisi kontrol restitusi kita tadi salah, bisa jadi saat si anak pada kondisi tertentu lalu dia masuk kembali ke kelas karena dia adalah kelompoknya. Jika salah saja posisi kita dalam menyikapi itu, bisa jadi saat dia kembali ke kelas dia malu, dia takut masuk kelas lagi, dia merasa dia dianggap salah, jadi dia akan diam saja di kelas. Atau saat segitiga restitusinya bagus, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya tadi sehingga kepribadiannya lebih kuat. Saat dia salah, dia merasa gagal bukan dengan kesalahannya, artinya saya telah memperbaiki kesalahan saya dan saya tidak akan begitu lagi, artinya saya punya kesempatan, maka saya kembali ke kelompok ini dengan percaya diri, bukan untuk buruk tapi percaya diri untuk hal yang lebih baik sehingga kepribadiannya lebih kuat. Itu yang kita bicarakan. Jadi jika anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita laksanakan segitiga restitusi ini, jadi anak tidak down, tidak ada rasa malu, gitu. Dia akan bangkit dengan kepribadian yang lebih baik lagi. Itu tujuan kita berjalan. Ini tahapannya. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Kemudian ini akan kita lakukan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, salah ya? Oke, itu yang akan kita lakukan. Nah, menstabilkan identitas. Apa itu? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu bukan kita macam bodoh gitu, bukan seperti itu. Nah, sebetulnya anak melakukan kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Iya enggak? Kan ada kata pepatah. Apa katanya kalau orang tua kita berkata? Kegagalan itu kesuksesan yang terkenal. Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Standarnya seperti itu. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, itu satu apa itu Bu Rena? Itu ada satu motivasi ke depannya. Jadi kita jangan terpaku dengan kegagalan itu. Nah, jadi dengan kesalahan yang mereka buat itu berarti dia harus maju lagi ke depan. Jadi dia menjadikan pembelajaran dari kegagalannya itu. Betul nggak? Kita ujian. Misalnya, dapat nilai 5. Kok 5 nilai saya ya? Apa kegagalan saya lakukan? Itu contoh ya sederhana saja. Pasti kita mempelajari, mungkin materi ini saya yang belum ngerti. Nah, kan karena ada kegagalan itu maka terjadilah proses pembelajaran. Oke? Apakah prinsip menstabilkan identitas itu berada pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran? Membuat kesalahan. Iya, Maksudnya kesalahan itu bukan dibuat-buat, tapi kesalahan itu merupakan proses dari pembelajarannya. Iya, tapi nggak salah kan? Iya. Kalau nggak salah lebih bagus. Kita lanjut ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
sehingga guru atau orang tua akan tergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi ada program di sini, stimulus respon, kemudian menjadi proaktif. Itu dia. Kemudian kita lanjut, menyatakan keyakinan. Menyatakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Maksudnya begini, kita kembalikan, lemparkan ke anak itu dulu. Jadi dia yang berproses, dia memikirkan kesalahannya ini konsekuensinya bagaimana, kejadiannya bagaimana. Nah, apa yang dilakukan selanjutnya setelah dia melakukan kesalahan tersebut? Nah, kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan memunculkan motivasi dalam dirinya. Oke, lanjut. Kasus. Saya sediakan di sini ada beberapa kasus, ada 5 kasus. Nah, 5 kasus di sini, cuma nanti ibu-ibu berpasangan. Jadi satunya sebagai guru, satunya sebagai murid. Nah, kasus yang pertama saya bagikan satu berdua juga boleh. Nah, kita bermain peran hari ini. Nah, kita bermain peran. Pilih salah satu kasus di sini yang akan ibu perankan. Bu Erna nanti sama saya juga boleh. Siapa lagi? Bu Arni dengan Bu Sri mau ada kegiatan? Boleh. Oke. Bu Erna sama saya, boleh. Nah, oke. Ada kasus di sini berapa? 5? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 berarti satu kasus nanti ada. Yang kasus nomor 1 mungkin Bu Beta dengan Ibu Dian. Kasus yang kedua Ibu Sri dengan Ibu Rahmi. Kasus yang ketiga Ibu Dini dengan Ibu Feni. Kemudian kasus yang keempat adalah Ibu Fani. Nah, untuk kasus ini boleh kalau Ibu yang kasus yang kelima boleh Ibu Erna dengan Ibu bertiga. Ibu Febi, mungkin pindah ke depan Ibu Febi dengan Ibu satu lagi. Nah, ya. Nah, yang satu menjadi muridnya, yang satu sebagai gurunya yang menyelesaikan kasus tadi dengan mengadakan langkah-langkah restitusi tadi, mengidentifikasi langkah-langkahnya. Ini dia, menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, selanjutnya menyatakan keyakinan. Keyakinan ya, bukan keyakinan. Nah, itu dia. Nah, menstabilkan identitas, ini yang ini kuncinya ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian menyatakan keyakinan. Itu dia. Nah, dengan ketiga langkah ini nanti akan selesaikan masalahnya. Itu tergantung triknya ibu-ibu dan Ada how-nya gimana tuh, Miss? Itu kan obatnya begitu. How-nya gimana? Ya, menstabilkan identitas gitu. Iya, ibu kita lakukan dulu seperti itu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, silakan. Kita mau mengecek apa yang perlu kita lakukan sebelumnya. Yang sering kita lakukan di sekolah kita dalam menangani masalah ternak, dalam menyelesaikan masalah anak. Tapi di sini bukan hanya ini ibu boleh pada disuruh kata-kata di sana. Oke, terjadi dialog antara guru dengan murid. Kata merpati harusnya 2 Ya, kita
itu salahnya Bu. Iya. Kalau kamu menetap meja sama aja kamu kayak ada kan konten. Kan saya yang cerita bukan cuma meja kaki itu. Iya, itu kan suatu contoh yang Di gampang. mana? Sudah selesai kasusnya Ibu. Sudah. Jadi gimana kamu ke depan dia? Bisa deh. Sudah selesai kasusnya. Sudah. Nah, oke. Sekarang sudah selesai kasusnya. Betul selesai. Ini nggak selesai kasusnya. Nah, sekarang saya mau tanya. Kasus yang pertama tadi, nah, terlambat. Tadi Ibu Beta ya, Salah pakai sepatu. Nggak salah sama Mbak. Mbak. Pakai sepatu ya. Sabina hari ini bangun terlambat dari dulu sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Nah, yang jadi gurunya siapa tadi? Saya. Ya, jadi muridnya BK. Nah, apa ungkapan atau kata-kata yang dia lemparkan kepada si Sabina? Kenapa kamu tidak memakai sepatu yang berwarna hitam pagi ini Sabina? Nah itu, oke. Dan kata apa lagi yang dia munculkan? Dia menyatakan kalau dia itu terlambat bangun menuju ke sekolah, udah dibangunin masih tempat tidur, akhirnya terlambat dan akhirnya salah pakai sepatu ke sekolah. Dan saya bilang bagaimana solusinya supaya tidak terlambat? Bagaimana solusinya Supaya tidak terlambat terlambat sehingga bisa mempersiapkan barang-barang yang mau dipakai di sekolah. Oke. Oke, sampai sana ya. Berarti ada dua. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Bagaimana solusinya kamu supaya datang tidak terlambat lagi ke Enggak, sekolah? ya supaya sepatunya itu enggak Oke. salah pakai. Nah, kita keep dulu ungkapan Bu Dian. Nanti kita bahas. Kemudian kasus yang kedua, Bu Dani sedang menjelaskan pembelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa pelajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pembelajaran. Gitu. Nah, siapa yang jadi guru tadi? Jadi ibunya siapa? Nah, oke muridnya. Jadi bagaimana Ibu Sri tadi bertindak kepada si Daninya? Awas kamu ini belum bla bla. Nah, ditanya dulu kenapa tidur dalam belajar. Nah, Ibu juga suka main game loh. Nah, ada juga kata Sri, Ibu juga suka main game loh. Tadi pertama kenapa kamu tiduran? Kemudian ada kata Ibu Sri tadi, Ibu juga suka main game loh. Nah, udah. Dan masih ada Bu Sri yang diungkapkan tadi? Ya, lalu kita masih berikan pemahaman menurut kamu main game yang sampai malam itu bermanfaat. Ah, menurut kamu? Nah, ya. Oke, ada sudah kita keep dulu ya, kita simpan dulu ungkapan Bu Sri dengan ungkapan Bu Dian. Yang ketiga, kasus yang ketiga, jadi guru. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan ada konfrontasi fisik. Menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melarang mereka. Nah, yang jadi gurunya siapa tadi? Nah, apa ya Maya? Kita cari ungkapan dulu. Kita cari ungkapan yang benar-benar menambahkan gurunya. Oke, silakan yang jadi guru. Seperti biasa, Miss. Nah, Kita suara yang disibel kan, Miss. ya. Deh, awak Lena. Ya. Ya,
biar bukan dia tak tahan oleh dulu. Dia sering dia main video, dia main bola. Orang kan berolahraga. Kita kan olahraga. Prinsip olahraga dan kompetisinya harus sport. Dulu pas ada kangen. Ini baru menjadi serius itu nih Bu. Ya, aku benar masuk poinnya harus serius. Kan kita main olahraganya serius itu kan. Dia kan ada kak lah itu kalau baru jadi kok. Terus kata kami ada. Kalian kan main bola atau kayak jadi pemain lain. Nah, main bola Bu anak. Kamu kalau pengen bola, apa kan jadi pemain lain? Ya. Oke. Kan sama ya. Kalau dia bola sama ya. Ya. Kan biasanya kan ya. Ya. Sudah? Satu kilonya dia main kan ya. Ada. Saya salah tadi nak. Kamu salah Pak. Dulu awak salah awak tadi main waktu awak salah lo Bu. Itu dia waktu itu suatu sekali baru dari situ. Tuh. Maaf ya Dino, yo aku lupa yo betul yo main kali apa main dia. Lalu dia bermain seperti biasa. Nah, berarti oke, kita simpan ungkapan Bu ini tadi. Lanjut yang terakhir. Keempat lagi ya. Kasus Mega tidak terima pekerjanya selalu contek oleh Dino. Mega marah dan berendam meja. Ya, saya jadi gurunya tadi. Oke, Bu Lutfi. Selamat Bu Lutfi. Apa yang Bu Lutfi buat ungkapan atau percakapan yang Bu Lutfi berikan kepada si anak kasusnya tadi? Iya, si Mega ini kan sebenarnya Mega
Nah, bisa kita pakai awal seperti ini katanya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, apalagi kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini kita mengidentitas apa ya? Menstabilkan identitas dulu, menstabilkan kondisi anak yang lagi sembarau tadi. Nah, dengan memakai kata-kata yang seperti tadi. Boleh ditambah lagi ya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak ya. Tapi kalau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan seperti yang berkelahi tadi sampai tanggal kasih bajunya 3. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, kita tenangkan jiwa anak kita dengan kata-kata seperti ini dulu. Iya Bu, yang contek saya punya lah Bu, sebenarnya itu berang nggak Bu, marah saya Bu, seperti itu kan. Ya, kamu berhak marah. Maka seperti itu. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Bisa kata-kata itu yang bisa kita pakai untuk mengawali, menstabilkan permasalahan yang terjadi pada anak kita. Nah, diantaranya kita sudah lakukan. Ya. Tapi ini menambah pembenaran kata kita supaya kebutuhan dasar kita sebagai manusia tadi ya begini ya dari awal sini. Kemudian apa lagi? Validasi tindakan yang salah. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka. Nah ini dia. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah kayak tadi, jujur ya kan? Nah sebetulnya kamu kan sebetulnya kamu bisa melakukan lebih dari itu. Sebetulnya kamu bisa kayak di tenda mejanya kan? Jadi kita gitu, sebetulnya kamu bisa tadi tapi saya hargai kamu tidak melakukan itu. Nah, sebetulnya kamu bisa lebih dari itu tadi. Tapi ibu menghargai kamu tidak melakukan lebih lanjut lagi. Nah, seperti itu. Nah, ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kamu tentu punya alasan kan, kenapa kamu terlambat. Kamu tentu punya alasan dan kenapa kamu tidak punya teman. Kamu kan tentu punya alasan kenapa kamu mengambil nasi orang atau makanan orang misalnya gitu kan. Nah seperti itu. Jadi memvalidasi tindakan yang salah dulu. Nah kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah kayak mencontek tadi. Nah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi hasil pekerjaan kamu tadi. Karena itu hak kamu. Kemudian kata-kata kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kata-kata yang seperti ini kalau kita pakai dalam menindaki permasalahan, menindaklanjuti permasalahan pada anak kita, tentu akan timbullah motivasi dari dalam dirinya, dan insya Allah tidak akan membuat lagi kesalahan yang sama dengan disengajanya. Nah, itu untuk membudayakan budaya positif tadi itu, menumbuhkan disiplin positif. Ini lagi, nana kayak itu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Maksudnya gini, Ananda tahu apa keyakinan yang telah kita sepakati di kelas kita. Ananda tahu apa keyakinan yang telah disepakati dalam mata pelajaran kita seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Ya, seperti itu juga bisa. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Bisa pakai itu. Kemudian apa mau jadi orang? Apa mau jadi orang yang seperti apa? Kamu mau jadi seperti apa? Kemudian kamu tahu kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar. Nah ini kata-kata terakhir kita. Kalau kita tidak memiliki kesepakatan dengan tindakan kamu seperti tadi, kesepakatan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Oh nomor 2 Bu. Atau nomor 3 Bu, tidak boleh lagi saling menghargai misalnya, saling menyayangi, menjaga kebetulan dalam kelas. Oke, Ibu-ibu cukup sampai di sini. Oke, thank you. Nah, sampai di sini kegiatan kita dengan budaya positifnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini kita tidak salah lagi memproses anak dalam menyelesaikan satu masalah.
pembelajaran itu berawal dari sesuatu yang dilakukan oleh Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini di awal pembelajaran kita ini, kita akan mendiskusikan tentang budaya positif yang ada di kelas kita. Yaitunya adalah kita akan membuat keyakinan kelas kita. Nah, tujuan nanti pembuatan keyakinan kelas ini adalah supaya kamu belajar dengan aman, tentram, dan menyenangkan di kelas ini. Nah, sebelumnya Mrs. Terlis akan membagikan kertas ini. Nah, masing-masing kamu akan dapat satu dan kamu tuliskan di sini apa yang ingin kamu rasakan di kelas ini, atau keinginan kamu seperti apa kelas kita ini. Nah, Miss bagikan satu-satu. Silakan dituliskan keinginan kamu seperti apa kelas kita ini. Oke, silakan dikeluarkan penanya.
Wakil? Oke Bu. Oke. Silakan Wakil. Bacakan dulu. Dari yang kita dapat ini nanti kita kumpulkan mana keinginannya yang sama. Oke. Mana keinginan yang sama. Nanti baca yang pertama dulu. Saya ingin adanya kedamaian di dalam kelas. Saya ingin adanya kedamaian di kelas. Lanjut. Saya ingin kelas selalu bersih. Kita pisahkan dulu. Saya ini selalu ke kelas bersih. Oke, lanjut. Saya ingin kelas ini bersih dan rapi. Bersih dan rapi. Berarti di sini ya, sama ya. Kita samakan dulu mana samanya. Saya ingin kelas 9 muridnya harus tepat waktu. Tepat waktu. Udah 2 dan 3 ya, tepat waktu. Oke, lanjut. Kelas yang bersih dan nyaman. Kelas yang bersih dan nyaman. Di sini dia. Lanjut. Kelas terasa damai dan tentram. Damai dan tentram. Mana dia perginya itu? Di sini apa tadi? Dan tersimpan. Mana dia tadi? Tidak ribut ya. Oke. Ingin kelas bersih saat masuk kelas, mencuci meja tidak ada sampah. Oke. Kebersihan kelas. Terus di sini ya. Lanjut. Ingin kelas yang bersih, Ingin kelas yang bersih. Lanjut. Ingin. tanpa wangkas. Tanpa warkas. Di sini. Saya ingin kelas dan sudah ini muridnya harus tepat waktu. Berarti apa di situ? Tepat waktu. Tulis pertama. Ya, tepat waktu. Oke. Tepat waktu. Kemudian apa lagi yang kedua? Kebersihan berarti menjaga. Ya, kelas selalu bersih. Boleh menjaga kebersihan kelas. Oke, apalagi di sini ada saling menghargai dan saling menghargai di sini. Menjaga kedamaian. Apalagi di sini saya ingin tidak ribut. Berarti apa itu? Ketentraman, kan? Kelas tentram. Nyaman ya? Kelas selalu tentram dan nyaman. Apalagi? Damai. Oke. Oke. Rajin mengerjakan tugas. Kemudian rajin membuat tugas, tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai kelas selalu tentram dan nyaman, rajin membuat tugas. Apalagi kekompakan di sini ya, kompak. Oke. Nah, ada 6 yang kita kumpulkan di sini yang akan kita gerakkan. Nah, dari yang 6 ini nanti kita akan bahas lagi tentang dari kata-kata positif yang sudah kita ambil tadi. Nah, kemudian ada tepat waktu. Nah, tepat waktu itu akan kita
tampak? Sampah berserakan. Atau tidak mengerjakan? Oke. Oke, selanjutnya nomor 3, saling menghargai. Oke, berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan teman. Dengan teman secara baik. Kalau tidaknya, saling mengejek. Oke, yang keempat adalah selalu tentram dan nyaman. Tampaknya seperti apa? Ya, saat belajar. Nah, saat belajar tidak ada keributan. Oke, kalau tidak tampaknya kelas. Oh, kelas ribut. Oke, yang kelima, rajin membuat tugas. Nah, gimana itu? Tampaknya seperti apa kalau rajin membuat tugas itu? Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, yang tidak tampaknya tidak membuat tugas atau belum mengumpulkan tugas. Oke, yang terakhir, kelas selalu kompak. Tampaknya seperti apa itu? Kelas selalu kompak. Tampaknya seperti apa? Kamu pinginnya kompak nih. Bagaimana tampaknya nanti? Frekuensi. Oke, apa lagi? Melakukan kegiatan bersama-sama. Bagus, frekuensi. Ada istilahnya ya, frekuensi. Kemudian melakukan kegiatan bersama. Oke, kalau yang tidak tampak, sibuk dengan diri sendiri. Oke, nah ini kegiatan yang tampaknya tampak dan tidak tampak untuk budaya positif di kelas kita. Nah selanjutnya kita nanti akan membicarakan lagi itu namanya tabel Y. Setelah kita perhatikan ini ada tampak dan tidak tampak. Nah, sekarang kita masuk ke tabel Y-nya. Tabel Y-nya begini. Dari yang telah kita jabarkan ini, kedengannya apa gitu? Dari perilaku kita itu. Kemudian terlihatnya bagaimana dan bagaimana kita bersikap atau berlaku. Nah, kalau terdengar, misalnya tepat waktu, kedengarannya bagaimana? Bel berbunyi langsung masuk. Oh iya. Nah, kalau terlihatnya, terlihat gimana? Tepat waktunya
Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, kelas selalu tenang dan nyaman. 6, rajin membuat tugas. Yang keenam, kelas selalu kompak. Nah, untuk itu, untuk menyatakan komitmen kita, diminta untuk semuanya menyatakan komitmennya ke depan. Komitmen itu berarti ada bukti-buktinya bahwa kamu memang menyetujui keyakinan kelas ini. Silakan dimulai dari ditandatangani di sini. Ada satu lagi. Ini namanya. Oke, selanjutnya di sini tunjuk. Oke, yang lain coba saksikan ke depan. Oke, selanjutnya di sini. Ini lagi, silakan. Oke, lanjut di ujung. Berantakan. Dari Milis memandu kami untuk membuat keyakinan kelas, kami dapat mengetahui hal positif apa yang harus diterapkan di kelas dan kami akan melaksanakannya sepenuh hati. Saya sangat senang membawa keyakinan kelas bersama Miss Nilis. Keyakinan yang kami sepakati ini akan kami tulis lebih bagus dan kami pajang di dinding kelas.